Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di seminar kali ini. Perkenalkan, nama saya Arif Suparwono. Kali ini saya akan membawakan materi tentang decommissioning pipeline atau pipa di bawah laut yang dikerjakan oleh Intermor PT Ltd, yaitu perusahaan Singapura yang bergerak di bidang construction offshore, dengan metode wet recovery untuk mencegah dampak pencemaran lingkungan di area field Thailand. Untuk seminar kali ini, dosen pembimbing saya adalah Profesor Dr. Madi Yulistia Negara. Oke, next. Kali ini daftar isi yang akan saya bawakan ada 5, yaitu pendahuluan, metodologi, pelaksanaan hasil, analisa biaya dan keuntungan, serta terakhir kesimpulan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan yaitu tempat pekerjaan yang sudah pernah saya laksanakan, yaitu di Erawan Field. Erawan Field adalah ladang gas dan minyak konvensional yang berlokasi di perairan dangkal di Thailand, yaitu letaknya sekitar 510 nautical mile dari Singapura, atau kalau dari port terdekat yang di Bangkok Sattahip itu sekitar 250 nautical mile. Lokasi untuk Erawan Field itu ada sekitar 142 platform yang sedang beroperasi dan sekitar 49 fasilitas itu dinyatakan tidak berproduksi lagi oleh Chevron atau PT TEP Thailand. Jadi jika platform atau pengolahan minyak dan gas itu sudah tidak berproduksi lagi menurut penelitian dan inspeksi atau survei dari PT TEP atau Chevron atau menurut standar dunia, bahwa fasilitas yang sudah tidak dipakai lagi itu seharusnya dilakukan decommissioning atau pembongkaran. Oke, karena tadi kalau dampak lingkungan dari pipa bawah laut, jadi fasilitas offshore facility itu atau fasilitas offshore pengolahan minyak dan gas itu ada beberapa fasilitas. Yang pertama itu ada jaket atau yang penopang dari fasilitas itu sendiri. Kemudian platform itu berisi banyak equipment atau tools yang mesin yang berfungsi untuk mengolah minyak. Karena dari dalam tanah itu minyak itu berwujud seperti aspal gitu, atau yang kita sebut sebagai crude oil. Dan juga biasanya ada 3 pas yang keluar, yaitu minyak dan gas. Jadi fasilitas yang pertama adalah jaket atau penopang facility platform. Kemudian fasilitas yang kedua adalah platformnya itu sendiri. Kemudian fasilitas yang berikutnya yang akan kita bahas adalah pipeline-nya, yaitu pipeline itu berfungsi mendistribusikan hasil pengolahan minyak dan gas dari platform satu ke platform yang lain. Atau yang kali ini kita bahas nanti adalah dari platform itu ke mooring buoy, yaitu mooring buoy itu yang seperti SPM atau single mooring, yaitu di fasilitas di tengah laut yang akan didatangin oleh tanker untuk diambil minyak dan gasnya gitu. Nah, dampak lingkungan dari pipa bawah laut yang tidak dilakukan decommissioning itu ada 7. Yang pertama adalah mengenai pencemaran lingkungannya. Tentunya kalau pipa itu tidak di decommission, maka yang terjadi adalah jika terjadi kebocoran, maka zat-zat sisa, yaitu decontamination dari dalam pipa itu bisa keluar mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kerusakan terumbu karang. Ya tentunya kalau pipa tersebut masih berada di dalam tanah dan tidak beroperasi dan tidak dilakukan perawatan, yang terjadi adalah pipa tersebut akan rusak, berkarat, bahkan hancur, dan itu akan merusak terumbu karang atau ekosistem sekitar. Kemudian dampak berikutnya adalah gangguan terhadap kehidupan laut.
Ya ini sudah pasti karena memang pipa adalah di dalam laut. Jika tidak dilakukan decommission atau tidak dirawat, tentunya akan menjadi tempat persinggahan hewan-hewan laut dan akan merusak pertumbuhannya. Kemudian resiko tumpahan minyak. Ya, ini tadi yang dibilang kalau seperti nomor 1. Jadi kalau memang misalnya fasilitas itu tidak dipakai, kemungkinan itu pipa tersebut akan rusak, berkarat atau hancur yang akan menyebabkan kebocoran. Jadi isi dari minyak atau gas di dalam pipa tersebut sudah keluar dan menumpah ke laut. Kemudian potensi kerusakan terhadap kapal. Nah ini tentunya kalau yang kita tahu, kalau kapal misalnya berlayar atau melewati fasilitas atau pipa yang existing yang sudah tidak terpakai lagi, itu kadang kapal itu, karena di sekitar situ kan banyak fasilitas yang masih terpakai ya. Jika kapal tersebut sedang melakukan maintenance terhadap fasilitas sekitar itu, biasanya akan menurunkan jangkar atau anchor. Nah itu dikhawatirkan jika pipa yang tidak terpakai lagi tersebut itu biasanya tidak terdeteksi lagi di map mereka gitu kan. Nah yang dikhawatirkan nanti kecantol anchor tersebut dan menyebabkan kerusakan, dan 1 dan 4 bisa terjadi, itu dampak lingkungannya. Terus kemudian berikutnya adalah menyulitkan kegiatan perikanan. Itu tadi kalau kalau ada pipa bawah laut yang masih existing, kadang-kadang untuk menurunkan jangkar nelayan-nelayan tersebut itu seperti kesulitan juga gitu, karena dikhawatirkan jangkar nyantol dan sebagainya. Kemudian dampak jangka panjangnya itu kalau pipa itu tidak didekom itu akan korosif, rusak, hancur, dan akhirnya ya tentunya dampak yang 1 sampai 6 itu bisa terjadi gitu. Oke. Next, nanti kalau misalnya tanya langsung ya, kita kasih waktu langsung bertanya, tidak menunggu slide selesai. Next, untuk metode pemotongan pipa bawah laut atau pipeline itu sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama adalah wet recovery, yaitu menggunakan chop saw, yaitu seperti gambar di paling kiri. Jadi alatnya itu seperti gergaji yang kayak tang gitu, dan tang itu dicantolkan ke pipa, terus di dalam pipanya itu ada gergajinya untuk memotong pipa secara halus. Nah, yang wet recovery sendiri itu keuntungannya isolasi limbah dalam pipa itu bisa dilakukan dengan baik karena potongannya halus, kemudian dari dalam pipa tersebut potongan dari pipa itu tersebut bisa kita tutup dengan 10 bar plug atau pro plug lah istilahnya, sehingga cairan yang ada di dalam pipa tersebut tidak keluar. Jadi isolasi limbahnya bisa kita maintain dengan baik. Terus keuntungan berikutnya adalah potongannya lebih halus karena dia menggunakan gergaji pipa gitu. Terus kerugiannya adalah productivity-nya lebih lambat. Karena yang kita tahu kalau menggunakan wet recovery atau chop saw itu dalam sekali potong dia memerlukan waktu sekitar 1,5 jam ya, dibanding dengan menggunakan metode dry recovery. Kemudian yang kedua adalah dry recovery. Dry recovery itu gambarnya seperti yang di atas itu, warnanya kuning kayak gitu. Terus modelnya itu seperti tang potong dengan hidrolik. Nah, dengan menggunakan metode dry recovery keuntungannya productivity-nya lebih cepat ya. Karena modelnya hanya seperti motong gitu, dia menggunakan hidrolik. Sekali potong dia hanya memerlukan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Tapi kerugiannya limbah dalam pipa tidak bisa diisolasi karena kita lihat kan potongannya jadi kempet gitu ya, enggak halus gitu, dan tidak bisa tertutup rapat apa yang di dalam. Nah ini biasanya digunakan untuk pipa-pipa yang pipa gas lah, karena pipa gas biasanya isi dalam pipanya kita sudah di flushing keluar, jadi di dalamnya sudah tidak berisi media lagi, biasanya seperti itu.
Jadi yang wet recovery biasanya digunakan untuk pipa-pipa bawah laut yang dialiri oleh 3 pas, minyak, air dan gas gitu, yang tentunya belum di flushing. Kalau yang dry recovery biasanya digunakan untuk pipa-pipa gas atau pipa yang sudah di flushing bersih gitu. Nah, kerugian dari dry recovery itu limbahnya tidak bisa diisolasi, kemudian hasil potongannya kasar. Oke, metodologi. Jadi dalam kali ini seminar yang saya presentasikan untuk melakukan wet recovery atau decommissioning pipa bawah laut itu kita ada 5 fase. Itu pertama adalah scope of work. Fase pertama scope of work adalah mengidentifikasi scope of work. Biasanya kalau yang saya kerjakan sekarang, kita dikasih sekitar 36,6 km dengan berbagai lokasi atau dari platform ke platform. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah identifikasi scope of work, di mana memastikan bahwa seluruh pipeline itu kita bisa identifikasi mana yang kita bisa kerjakan secara wet dan mana yang kita kerjakan secara dry. Karena kalau kita kerjakan secara wet semua, itu tadi bahwa timeline yang kontrak kita tidak mencukupi. Terus yang kedua ya waktu untuk campaign juga akan lebih lama, karena kalau kita menggunakan wet recovery juga di tempat yang dry itu juga sayang banget gitu, karena dalam 10 potong kita harus mengganti show atau gergajinya itu, dimana gergaji itu juga mahal gitu. Maka yang pertama kita lakukan adalah dengan identifikasi scope of work. Yang pertama, memastikan bahwa seluruh pipeline itu akan kita kerjakan secara dry ataupun wet. Kemudian yang kedua adalah survei dan clarification scope of work. Setelah kita lakukan identifikasi, lokasinya di mana, koordinatnya di mana, kemudian kita lakukan survei untuk memastikan bahwa pipa itu benar-benar wet, bisa kita kerjakan secara wet atau dry. Karena kemungkinan dari data yang sudah diberikan oleh klien, misalnya pipa yang kita sudah kasih misalnya ada di daerah Erawan, atau yang di area Platong, atau yang di area INGL misalnya gitu kan. Kalau itu dia bilang ini dialiri gas gitu, ternyata pada aktualnya masih ada kontaminan lain, itu akan berbahaya sekali. Maka kita akan lakukan survei dan clarification. Terus berikutnya adalah persiapan. Nah, untuk melakukan persiapan campaign itu hal-hal yang perlu kita persiapkan adalah persiapan kapal kerja dan material parts. Karena dari 36,6 km tersebut ada sekitar 484 pipeline ukuran 24 meter. Nah, tentunya kalau kita untuk kedalaman dari area ini adalah sekitar 75 sampai 90 km. 90 meter. Itu atau deep water. Nah, ini dalam kali ini, kalau persiapan kali ini adalah kita menggunakan kapal yang namanya DSV atau diving support vessel. Itu fungsinya itu kita ada ada divingnya, sub diving yang bisa bekerja di kedalaman itu untuk memotong pipa gitu. Kalau umumnya di laut-laut dangkal seperti Laut Jawa kita yang punya fasilitasnya Pertamina itu kan biasanya sekitar 25 meter ya. Itu hanya nggak sampai memerlukan sub dive gitu. Nah, untuk yang kedalaman 75 sampai 90 kita perlu sub dive. Nah, pada persiapan, hal-hal yang harus kita siapkan adalah persiapan kapal dan material bars. Kapal tadi kita siapkan, yaitu yang support dari divingnya itu sendiri. Kemudian material barsnya adalah untuk menyimpan pipa yang sudah dipotong dari dasar laut. Yang tadi ada sekitar 484 cutting pipe. Nah, itu yang harus kita taruh di material bars. Terus yang paling penting adalah persiapan alat potong pipa. Itu kita sudah mempersiapkan, yaitu alat-alat. Kita perlu berkontrak dengan subkontraktor atau vendor yang menyediakan alat potong untuk job show dan shear cutter. Kalau namanya yang untuk dry tadi namanya shear cutter. Kemudian berikutnya persiapan consumables.
Consumable itu sendiri adalah pro plug atau taper plug yang kita gunakan untuk menutup ujung masing-masing ujung pipa. Jadi yang pro plug itu untuk pipa yang ada di tengah yang kita potong. Nah, taper plug itu adalah untuk menutup pipa yang ada di ujung riser. Riser adalah pipa pertemuan antara pipa facility yang ada di topside dengan pipa yang ada di offshore. Oke, yang berikutnya adalah isotank. Isotank itu seperti tangki penyimpanan limbah dari pipa itu sendiri gitu. Itu isotank. Nah, nanti prosesnya akan saya tunjukkan di proses hasil kerja. Kemudian perencanaan kegiatan offshore. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah inspeksi kapal dan semua kapal pendukung. Di kapal-kapal yang kita mau bawa ke offshore seperti EHD atau HT, kemudian DSV, kemudian ada kapal-kapal untuk transfer, itu kita harus lakukan inspeksi dan sertifikasi dari government atau dari pemerintah untuk pemerintah setempat lah, untuk izin berlayarnya. Kemudian persiapan jalur mobilisasi dan perizinan. Itu kalau kita misalnya sudah siapkan semua inspeksi kapal adalah persiapan mobilisasi. Karena kan tentunya kapal itu tidak kita datangkan dari Thailand. Kebanyakan kita datangkan dari DSV, kita datangkan dari Singapura, kemudian ada EHT atau Takbers itu kita datangkan dari Vung Tau atau Vietnam. Jadi kita harus persiapkan jalur mobilisasinya, terus waktunya berapa lama. Ini untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang kita sewa itu bisa datang tepat waktu gitu. Terus berikutnya adalah persiapan offshore project management. Tentunya kalau kita sudah berangkat ke offshore, kita harus sudah komplit ya manajemennya. Mesti MOC-nya gimana, jalur komunikasinya gimana, jalur koordinasinya gimana, cara kita melakukan reporting ke klien gimana, terus safety-nya harus seperti apa. Ini kita harus persiapkan dalam kegiatan perencanaan offshore. Terus kemudian kegiatan di offshore. Nah, kegiatan di offshore yang pertama kita lakukan adalah pre-survey. Jadi hasil survei yang pertama kita lakukan tadi, kita lakukan pre-survey lagi untuk memastikan bahwa data dari survei yang sudah kita lakukan sebelumnya di waktu scoping atau scope of work itu sudah benar. Atau mungkin dikhawatirkan ada perubahan dari survei yang sudah ada dengan yang existing. Itu kita harus memastikan lagi. Kemudian yang kedua ada pipeline isolasi dan pemotongan. Jadi waktu kita sebelum melakukan pemotongan itu dilakukan isolasi dulu untuk memastikan. Ini khusus untuk yang ada flange-nya ya. Kalau yang nggak ada flange-nya ya langsung potong. Kemudian dari potongan itu kita pasang proplat. Kalau yang ada flange-nya adalah kita lakukan opening flange, kita lakukan isolasi atau pemasangan taper plug, kemudian kita tutup dengan proplat. Kemudian hal yang kedua adalah pengangkatan pipa. Jadi setelah kita potong dari ujung di riser dan kemudian dari ujung yang ada di lokasi pemotongan, kemudian pipa tersebut kita angkat ke dalam DSV atau kapal pendukung tersebut. Kemudian setelah kita potong, kita angkat, kemudian kita lakukan pemotongan dan pemindahan limbah. Jadi pipeline yang kita angkat tersebut 24 meter kita angkat ke atas kapal DSV tadi. Terus kemudian kita potong menjadi 2, yaitu ukuran 12 meteran gitu kan. Karena kalau terlalu panjang juga penyimpanannya susah, kemudian sesuai dengan requirement dari klien bahwa pipa yang ditransfer ke darat adalah ukuran 12 meter. Namun sebelum kita potong, itu kita keluarkan dulu limbahnya dari dalam pipa tersebut. Nah, itu proses berikutnya. Kemudian setelah kita keluarkan limbahnya, kita potong 12 meteran, kemudian kita transfer pipa tersebut ke material barge untuk ditata dan akan dikirim ke onshore. Kemudian itu kegiatan di offshore. Yang terakhir adalah rencana K3L atau HSSE. Ini sangat penting sekali karena kalau pekerjaan di offshore adalah pekerjaan yang high risk ya, yang sangat beresiko tinggi. Jadi kita harus memastikan
semua pekerjaan itu aman mulai dari awal sampai akhir. Biasanya sebelum kita melakukan eksekusi itu ada yang namanya seperti ASSE toolbox atau seperti ini pembekalan dari ASSE. Oke, untuk jadwal pekerjaan sendiri itu dimulai dari Februari tahun ini, yaitu tanggal 5, sekitar tanggal 5 mulai mob di onshore, kemudian tanggal 17 Februari kita laksanakan kemarin sampai dengan tinggal 3 Agustus, yaitu sekitar 36,6 km selama hampir 166 hari dari Februari sampai dengan Agustus. Ini jadwal pekerjaan yang kita laksanakan. Oke, kemudian untuk struktur organisasi seperti ini struktur organisasi yang ada di perusahaan yang saya ikuti sekarang, di mana saya sebagai planner atau project control. Untuk project itu sendiri ada Vin Bala, project manager dari UK, kemudian Tushar Borgohain itu deputy project manager itu dari India, itu berkantor di Singapura. Kemudian ada Ishak Chandra, itu installation manager dari Indonesia, berkantor di Singapura juga. Kemudian ada Nakia Kamaredin, cost control, itu dari Malaysia, berkantor di Singapura juga. Kemudian berikutnya ada banyak PE ada bermacam-macam negara. PE atau project engineer ada yang dari Thailand, ada yang dari Malaysia, ada yang dari UK juga atau Belanda, kemudian ada juga yang dari Singapura dan Malaysia. Jadi di sini kita banyak melibatkan dari banyak negara. Pelaksanaan, mohon maaf ini tertutup. Jadi pertama adalah pelaksanaan flange. Yang pertama adalah pelepasan flange. Jadi ini adalah kita sudah masuk pembahasan atau hasil kegiatan. Jadi dari perencanaan terus sekarang hasil kegiatan. Yang pertama adalah pelaksanaan. Pelaksanaan yang pertama adalah pelepasan flange dan pemotongan, yaitu yang pertama kita lakukan adalah menurunkan penyelam. Jadi diving atau sub diving menggunakan alat, kalau di offshore namanya diving bell. Diving bell itu seperti ya modelnya seperti bell gitu, seperti mangkok, makanya disebut bell karena mirip bell ya. Itu diturunkan sampai ke riser atau WIE atau TET atau spool yang ada di dasar laut. Kemudian diver akan memeriksa tekanan riser atau pipa yang ada di dasar laut. Kemudian membersihkan kotoran atau marine growth. Karena kalau pipa sudah di dasar laut biasanya ditumbuhi terumbu karang, kemudian ditumbuhi kerang dan macam-macam. Itu harus dibersihkan dulu dari flange dan lain kemudian tersebut. Kemudian penyelam menggunakan alat hidrolik untuk membuka baut. Karena kalau baut sudah lama tidak digunakan maka akan berkarat dan susah dibuka. Nah itu biasanya diver itu menggunakan alat hidrolik untuk membuka baut-baut tersebut. Kemudian penyelam memasang pipa ke grand DSV. Jadi pipa tersebut itu dicantolkan menggunakan kayak sling rigging tersebut dipasang di pipa. Kemudian penyelam memposisikan blind flange dan memasang gasket. Jadi di dalam flange tersebut itu dipasang blind flange. Blind flange itu seperti kayak plat gitu, plat untuk menutup flange tersebut itu dipasang dengan baut. Kalau yang di flange itu seperti itu, jadi nggak menggunakan proplat tapi dipasang dengan blind flange. Terus menggunakan alat pole tension untuk memasang baut dan mur pada blind flange. Nah ini fungsinya adalah untuk mengisolasi cairan limbah atau dekontaminan dari dalam pipa tersebut. Jadi ditutup dengan blind flange, kemudian blind flange-nya dikencangkan menggunakan gasket. Kemudian
Terakhir adalah penyelam akan melakukan pengujian gasket kamos gasket sesuai kebutuhan. Ini misalnya kamos gasket itu fungsinya adalah memastikan bahwa tekanan di dalam pipa tidak keluar gitu, sehingga bisa terisolasi dengan baik gitu. Kemudian pelaksanaan ini setelah, kalau yang tadi itu pemotongan yang di area flange ya. Kalau yang sekarang adalah pemotongan yang di area yang tidak ada flange-nya. Biasanya kalau pipeline itu flange itu berada di area dekat facility atau yang berada di riser. Nah, kalau yang pipa yang di tengah biasanya di well gitu. Saya pernah memasang 8 km yang di daerah offshore West Java atau daerahnya Pertamina. Jadi nanti kita akan menggunakan DLB atau direct laying bars. Itu fungsinya untuk memasang pipa. Jadi pipa-pipa yang panjang tersebut ujungnya flange, tengahnya itu di welding. Nah, ini pemotongan di daerah welding itu menggunakan ini namanya chop saw. Yang pertama, cara pemotongan menggunakan metode wet itu adalah penyelam melepaskan belt atau shut dive ke dalam area atau ke lokasi pipa yang dipotong. Kemudian penyelam memasang alat potong atau chop saw itu di tempat pemotongan pipa. Terus kemudian chop saw, penyelam memasang pipa pipe grabber atau pipa yang telah dipotong. Pipe grabber itu seperti ini, structure yang panjang terus dikasih sling ke atas gitu. Jadi ada structure panjang gini dikasih sling ke atas gini, terus ujung dari structure itu dikasih sling ke bawah. Jadi ada kunciannya di bawah untuk mengunci pipa yang akan dipotong. Itu pipe grabber. Kemudian setelah penyelam memasang pipe grabber dari pipa yang terpotong, penyelam menghubungkan DSV crane untuk memasang untuk memastikan bahwa pipa yang akan terpotong akan ditarik oleh DSV crane. Kemudian penyelam memasang taper plug di ujung riser. Setelah kita potong dengan chop saw tersebut, itu dipasang pro plug atau taper plug di ujung-ujungnya. Nah, yang tadi saya bilang bahwa taper plug dipasang di riser, pro plug terpasang di tempat yang akan kita potong. Nah, chop saw sendiri itu bekerjanya seperti gergaji mesin ini ya, gergaji mesinnya kayu lah. Jadi dia jepit, kemudian ada kayak gergajinya motongeng gitu, terpotong. Jadi seperti itu. Oke, itu. Terus berikutnya adalah pengangkatan pipa. Nah, seperti yang terlihat di gambar itu pipa diangkat menggunakan, kalau yang ini bukan pipe grabber, kalau yang ini menggunakan lifting rigging dia. Konsepnya seperti ini aja gitu. Kebetulan waktu kita melakukan ini ada beberapa masalah dengan pipe grabber. Jadi pipe grabber dipakai hanya beberapa kali, kebetulan tidak ada fotonya. Nah, ini yang kita gunakan adalah pipe lifting rigging. Itu lebih cepat ya dibanding dengan pipe grabber, karena pipe grabber agak repot, harus beberapa kali loading, kemudian memerlukan hidrolik, cek dan lain-lain. Nah, ini kita kebetulan menggunakan lifting rigging. Nah, cara untuk mengangkat pipa adalah crane diturunkan ke lokasi pipa yang mau diangkat, kemudian penyelam memasang pipe grabber atau piping lifting rigging di sini di area ujung seperti ini. Kemudian pipa diangkat, kemudian disimpan sementara di atas DSV. Nah, kemudian pipa yang diangkat disimpan di tempat penyimpanan sementara untuk dilakukan pembersihan, pengurusan isi pipa dimasukkan ke dalam ISO tank. Kemudian ujung pipa ditutup dengan plastik wrap. Jadi ujung-ujung ini nanti setelah dipotong, proplaknya dilepas, kontaminannya dikeluarkan, ujungnya ditutup plastik untuk memastikan nggak ada tetesan lagi sisa kontaminan tersebut yang akan mencemari laut atau area kerja. Nah, ini caranya pembersihan limbah. Jadi pipa itu diangkat di atas di pipe saddle seperti ini. Nah, ini masih terpasang proplaknya. Kemudian proplak ini dibuka perlahan untuk melepaskan tekanan. Terus kemudian ini dibikin miring ke miring gini. Miring seperti ini, proplak dibuka, cairan akan keluar sampai pipa berhenti mengalir. Kemudian dengan pompa itu
cairan yang dari tangki limbah dimasukkan ke dalam isotank. Itu sampai dengan pipa tersebut dibersihkan. Kemudian setelah itu pemotongan pipa yang 24 meter menjadi 12 meter itu tetap menggunakan shear cutter. Nah, shear cutter itu modelnya sepertinya tadi saya bilang. Jadi shear cutter tetap akan kita gunakan setelah pipa tersebut diangkat, dibersihkan, karena sudah tidak ini lagi gitu kan, sudah tidak ada limbahnya lagi. Tapi tetap ketika sudah kita potong dengan shear cutter tuh kita beri plastik wrap, kita tutup ujung-ujungnya. Oke, berikutnya adalah setelah kita potong menjadi 12 meteran, ini seperti ini. Kalau dilihat gambarnya kan potongan-potongan shear cutter semua ini, kemudian ditutup plastik wrapnya. Nah, DSV ini hanya bisa menampung sekitar 40 potongan pipa dengan ukuran 24 meter. Jadi kalau 40 sekitar 80 lah, 80 pipa dengan ukuran 12 meteran. Nah, itu DSV ini akan alongside ke material bars untuk memindahkan pipa-pipa tersebut dari DSV ke material bars. Nah, setelah itu, setelah kita susun semua rapat di sini, nanti setelah proyek ini selesai kita akan bawa material bars ini kembali ke onshore. Survei. Nah, setelah kita lakukan pemotongan, itu kita akan melakukan survei lagi dengan yang namanya ROV. ROV itu seperti alat selam robot gini dengan ada kamera di sini, kemudian adalah alat penjepitnya. Itu survei kita lakukan untuk memastikan bahwa semua tidak ada lagi alat yang tertinggal di laut, tidak ada lagi kontaminan lagi yang tertinggal di laut. Apapun itu kita bersihkan semuanya, kita recovery semua lokasinya seperti semula. Nah, survei ini juga untuk memastikan bahwa semua hasil pekerjaan kita itu berjalan dengan baik dan kembali lagi ke alam dengan baik. Itu kita survei. Jika masih ada sisa lagi, kita harus melakukan survei report dan melaporkan ke klien atau ke manajemen untuk dilakukan pembersihan lagi. Contohnya kalau misalnya kemarin setelah kita lakukan aspil survei atau survei setelah pekerjaan, kita temukan ada beberapa misalnya jaring nelayan atau misalnya ada sisa-sisa dari damper atau damper kapal yang dari ban itu tertinggal, itu kita harus laporkan ke klien untuk dilakukan pengangkatan. Oke, hasil kerja. Nah, ini hasil kerja dari kita. Dari total 36,6 km atau sekitar 484 potongan pipa ukuran 24 meter tersebut, kita dapatkan sekitar 180.000 liter limbah. Bayangin itu kalau misalnya limbah tersebut tidak dilakukan recovery, itu kan akan mencemari lingkungan yang tentunya efeknya akan sangat banyak sekali ya. 189.000 liter itu. Kalau misalnya ini ya sekitar ada kita keluarkan itu sekitar 30 sampai 50 isotank waktu itu. Hasil kerja kita. Dan ini kita bisa menyelamatkan lingkungan dari limbah ini sendiri gitu kan, selain dari pipanya. Kurva S. Untuk proyek kali ini mungkin teman-teman juga nanti membutuhkan hal yang sama ya. Biasanya kalau saya sebagai project control biasanya mengontrol proyek itu ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi overall atau EPC-nya, jadi engineering, procurement, construction. Dan yang kedua adalah progress construction itu sendiri. Nah, biasanya kalau EPC itu biasanya saya akan kontrol EPC secara overallnya, ada S-curve-nya. Engineering-nya juga saya biasanya ada S-curve-nya juga, procurement-nya juga ada S-curve-nya sendiri, construction-nya ada S-curve-nya sendiri. Nah, kebetulan yang saya munculkan di sini hanya EPC-nya itu dan construction-nya, karena mungkin kita akan lebih membahas di construction-nya. Kemudian biaya. Nah, biaya yang kita keluarkan ini kurang lebih sekitar 6 juta US gitu. Mungkin kalau dikonversi ya sekitar 500 miliar, 600 miliar lah. Itu banyak, kita banyak yang paling banyak adalah di sewa kapal ya. Sewa kapal yang paling besar biayanya adalah DSV,
kemudian ada sewa ART, kemudian material bars itu sendiri juga. Ini detail dari analisa biaya. Mungkin ini level 2-nya gitu ya. Kemudian analisa biaya, mungkin karena kalau kita lihat, wah itu mahal sekali ya gitu. Tapi semahal biaya itu tuh lebih mahal jika tidak dilakukan eksekusi ya. Karena kalau tidak dilakukan eksekusi kita masih, atau mungkin Chevron atau PT TPI masih melakukan pemeliharaan. Karena walaupun nggak dipakai kan tetap harus dipelihara gitu. Karena tadi kalau tidak dipelihara bisa jadi pipa tersebut bisa korosi, rusak, jebol, dan juga bisa mencemari lingkungan. Kemudian pengurangan biaya tanggung jawab hukum. Karena kalau nanti jebol itu kan sudah urusannya panjang dengan hukum ya, dengan negara. Karena pencemaran lingkungan nanti panjang ceritanya. Kemudian ya berikut adalah penghematan biaya pemantauan. Tentunya kalau sudah dibersihkan semua, itu biaya pemantauan bisa kita reduce. Kalau biaya maintenance atau pemantauan ini itu mahal sekali ya, tiap tahun mungkin kalau kita lihat dari Pertamina itu sekitar 4 triliunan kali ya untuk maintenance semuanya. 4 juta US atau berapa, itu banyak sekali lah kalau untuk biaya pemantauan. Kemudian biaya asuransi, tentunya kalau pipa walaupun kita tidak maintenance biasanya itu diasuransikan gitu, khawatir juga terjadi kebocoran atau kerusakan. Kemudian mengurangi biaya darurat. Nah biaya darurat ya tentunya kalau misalnya tiba-tiba bocor itu kan kita harus datangkan kapal juga, terus mendatangkan penyelam juga untuk melakukan penutupan daerah yang bocor tersebut dan sebagainya. Nah, biayanya akan lebih banyak sekali gitu dibanding dengan biaya pemotongan tadi. Oke, keuntungan untuk lingkungan. Nah ini dengan cara wet recovery tadi tentunya banyak lah keuntungan untuk lingkungan. Misalnya pengurangan dampak lingkungan itu karena pipa yang tidak rawat akan menimbulkan bocoran minyak ke laut, dan juga menghilangkan pipa itu kayak gitu kan bisa meminimalkan resiko lah ke lingkungan. Kemudian konservasi sumber daya alam. Nah dengan dibersihkannya pipa bekas-bekas yang sudah tidak digunakan lagi itu dapat membantu mengurangi ekstraksi atau penggunaan sumber daya alam yang ada di situ. Restorasi ekosistem. Nah tadi yang saya bilang, kalau setelah kita potong, kita bersihkan semuanya sisa-sisa dari pipa tersebut, kita kembalikan alam seperti semula, tentunya akan memberikan dampak yang positif untuk ekosistem alam. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan berlanjutan, yaitu kalau pipa baru sudah rusak atau tua itu dapat menjadi sumber potensial bencana lingkungan kalau tidak dipotong gitu kan. Itu bisa keuntungan untuk dampak lingkungannya. Kemudian dampak keamanan yang tadi saya ceritakan di awal, kalau misalnya fasilitas itu tidak dilepas ya itu bisa menimbulkan resiko tabrakan gitu kan. Karena kan kalau misalnya fasilitas itu tidak terpakai atau unmanned, itu biasanya kan listriknya shutdown atau mungkin lampunya nggak bisa hidup itu kan. Kalau misalnya kita terlewat dari perawatan itu kan bahaya, bisa menimbulkan tabrakan kapal. Terus yang berikutnya adalah risiko keamanan pencurian, itu rawan ya, karena walaupun pipa-pipa itu di bawah laut itu masih valuable lah, misalnya untuk kita diambil itu kan besi walaupun besi tua tetap kepake gitu. Itu berbahaya, menimbulkan pencurian dan sebagainya. Terus mengurangi resiko keselamatan selam. Nah kalau misalnya bagi penyelam itu, kalau misalnya ada pipa di bawah laut dan sebagainya itu kan berbahaya sekali ya. Nah itu kalau kita tidak dikom itu berbahaya untuk penyelaman gitu. Kemudian menjaga keamanan energi. Ya kalau misalnya terjadi kebocoran itu kan jadi kayak bencana nasional ya, dan infrastruktur yang masih aktif dikhawatirkan juga akan terpengaruh dengan kebocoran tersebut gitu.
Nah, kalau dengan Dekom kita akan memberikan keamanan dari gangguan infrastruktur energi yang masih aktif, gitu. Itu yang keamanan. Oke, terakhir ini kesimpulannya adalah dengan adanya metode yang wet recovery tersebut itu banyak memberikan banyak keuntungan lah bagi perusahaan dan juga bagi lingkungan dan juga bagi keamanan. Nah, ini disarankan untuk perusahaan-perusahaan operator oil and gas biasanya banyak menggunakan metode ini untuk melepas pipa gitu ya, karena lebih banyak dampak positifnya daripada dampak negatifnya. Ada pertanyaan mengenai metode wet recovery ini? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup seminar kali ini. Mungkin untuk misalnya lebih pengen diskusi lebih lanjut bisa hubungi ke nomor saya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.